pohon beringinnya itu di situ teman-teman. Nah jadinya aduh, ngomong pohon beringin jadi horor. Ya udah nggak usah ngomong itu. Ya doain aku malam ini bisa tidur teman-teman. Ini harus ayat kursi sama Anas Alak ini nyetel YouTube sampai pagi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Elia Agustina. Ini di malam Senin. Dan aku lagi di kamar sendiri sambil ngidupin TV gitu liatin. Karena teman-teman, bentar HP-nya kamera aku jatuh. Kenapa aku di rumah sendiri teman-teman? Tadi pagi itu kan ceritanya jadwal nenek pokjan. Bahasa sininya pokjan, tapi bahasanya Inggrisnya itu medical check up. Kalau bahasanya kita kontrol gitu. Jam 10 pagi. Nunggu 3 jam mungkin terus ketemu dokter. Dan tiba-tiba teman-teman, ini nggak tahu kabar bahagia atau kabar kurang baik buat aku juga nggak tahu ya. Pertamanya sih bahagia, tapi sekarang jadi nggak bahagia teman-teman. Karena apa? Nenek harus masuk rumah sakit. Udah seneng nih pikiran, agak sedikit seneng karena maksudnya kan nggak ada majikan gitu ya. Nenek masuk rumah sakit, aku malah seneng. Sebenarnya enggak sih teman-teman, enggak. Maksudnya di rumah sendiri bisa maksudnya bisa ngapa-ngapain bebas. Sebenarnya ada Simba juga bebas sih, sama aja. Tapi teman-teman, pulang dari rumah sakit kan aku tidur terus gitu aku bersih kamar nenek semua aku bersihin. Nah udah gitu si anak nenek datang terus ngajak ke rumah sakit tadi sekitar jam 5-an atau setengah 6, ngantar makanan untuk dikasih ke perawat, terus kita balik karena kita kan nggak boleh masuk ke ruangannya ya. Udah gitu aku mandi makan, kok tiba-tiba aku takut teman-teman. Aduh, kenapa aku takut? Ini di rumah kan sendiri teman-teman, nggak ada tetangga kan rumah aku. Pada tahu lah rumahku nggak ada tetangga, sendiri depan jalan gitu. Terus banyak pohon-pohon, terus sebelah sana itu pohonnya witringin teman-teman, witringin kabeh kan, pohon beringin semua. Karena kalau aku mau ke rumah kontrakan itu ke rumahku kan banyak pohon beringin kelihatan di video aku kan gitu. Kok tiba-tiba dari rasa takut teman-teman, walaupun ada anjing 3. Jadi ini beritanya bukan malah bagus, tapi malah jadi buruk buat aku teman-teman. Aduh gimana ya, nggak bisa tidur teman-teman, karena jujur aku belum pernah tidur sendiri. Kalau yang ngikutin video aku dulu, aku di Lakosan, yaitu aku tidur di gudang belakang sama gudang depan. Waktu di gudang depan emang aku sendiri, tapi kan belakangku persis rumah nenek. Terus ada tuti, ada nenek, ada kakek gitu kan. Terus rumah majikan aku yang belakangnya. Terus kan aku pindah ke majikan belakang, ke gudang belakang. Itu aku tidur mungkin ada 1-2 malam. Aku takut, terus aku berantem sama si nenek. Aku bilang kalau misalnya tuti nggak nemenin aku tiap malam, aku mau berhenti gitu. Akhirnya tuti nemenin aku tiap malam, kan itu ada videonya banyaklah videonya, jadi banyaklah di video aku. Jadi kalau malam tutik nemenin aku gitu. Nah ini tuh sendiri, bener-bener rumah sendiri jauh kan. Ini kan belakang aku kan ada tetangga, tapi kan ada pohon-pohon juga, nggak deket. Terus gitu ya sebelah sana itu malah agak jauh, terus mall tuh kan malah sama sekali nggak ada rumah. Terus depan jalan raya yang samping sebelah sana ini kayak pabrik teman-teman. Jadi kalau malam ya kosong gitu kan, mungkin ada security juga, mungkin ada securitynya aja gitu. Kenapa tiba-tiba aku agak merinding gimana gitu, karena emang belum pernah teman-teman. Dan sebelum yang di Lafosan juga, misal di Eden dulu pada ditinggal loyang atau liburan kan itu apartemen ya, jadi atas bawah ada tetangganya. Ini nggak ada sama sekali teman-teman gitu. Aduh, kita cerita yang lain dulu aja ya, daripada ini horor banget. Terus tadi itu ada cerita lucu waktu di rumah sakit. Waktu nenek itu disuruh sama dokter nginep rumah sakit. Nah kan di ruangan tuh ada aku, ada
mantunya nenek, satu perempuan, aku manggilnya Dadai, terus aku gitu ya sama dokternya. Tiba-tiba tuh dokter langsung bilang gini, ini harus masuk rumah sakit, bilang gitu. Karena kalau cuman kontrol-kontrol atau Fokjan itu nggak ada gunanya, moyong gitu, nggak ada gunanya karena memang ini dalam harus di kayak di rongsen atau apa gitu, nggak tahu lah gitu, itu harus masuk rumah sakit. Nenek langsung nangis teman-teman, dia bilang Om Siong, dia bilang gitu, Om Nyu, aku nggak mau. Terus dokternya tuh enak aja dia bilang gini teman-teman, nggak kayak dokter Indonesia tuh, dokter sini langsung bilang gini, saya ligoy, langsung bilang gitu. Di depan ada nenek sama cucunya tuh, sama cucunya, sama mantunya, sama aku di depan mantunya, tapi dia ngomongnya sama mantunya, tapi di sebelahnya kan nenek sama aku mah, nenek denger gitu kan. Saya legoy itu artinya jangan pedulikan dia gitulah, intinya gitu, jangan pedulikan dia kalau dia nggak mau tapi tetap harus yating gitu, bahasa sininya yating ya, berarti harus masuk katanya dokter gitu. Terus langsung dokternya tuh tiba-tiba minta samancing atau KTP sama si mantunya nenek, langsung dibawa ke counter gitu kan, ke tempat apa namanya ya, service ya, counter kan gitu. Terus gitu langsung dikasihkan ke perawat, masuk rumah sakit. Udah masuk teman-teman, enak banget ya dia gitu. Nenek itu yang dirasakan kenapa masuk rumah sakit, dia itu kan emang hampir 2 tahun yang lalu jatuh terus kayak separuh tuh nggak mati sih teman-teman, tapi kalau kaki sama tangan kan yang sebelah sini tuh gerak terus gitu, pokoknya sakit sebelah sini karena dulu dia jatuh, berhubung dia tuh gendut, jadi dia jatuh ini untuk nahan yang sebelah sini, jadi kayak sebelah sini tuh fungsinya tuh kayak berfungsi cuman beberapa persen aja, nggak 100% kayak yang sebelah sini gitu. Nah terus gitu waktu aku di sini sebulanan, ceritanya dia itu apa namanya, dia itu emang gimana orangnya ya, kayak nggak mau ngerepotin orang gitu. Jadi kan udah dibilangin kalau bangun tidur atau kencing malam itu pencet bel gitu, jadi aku denger gitu teman-teman. Dia tuh nggak mau ngerepotin, dia bilang nggak apa-apa lah, aku sendiri bisa, aku nggak mau ganggu kamu tidur. Nah kebetulan itu dia bangun tidur pagi mau kencing. Nah mungkin kalau orang bangun tidur ya, kita juga kan setengah sadar setengah enggak gitu ya, kalau kita nonton badminton teman-teman, bukan tenis meja. Jadi kalau misalnya kita tuh baru bangun tidur kan, baru nyawa tuh baru separuh ya, ayup-ayupan lah bahasanya gitu kan. Nah dia tuh mau jatuh, terus sebelahnya tuh ada kursi. Nah sama dia dijatuhin ke kursinya, daripada dia jatuh duduk, dia langsung jatuhin ke kursinya gitu, kena yang sebelah sini teman-teman. Ya kena pas yang posisi waktu dia jatuh dulu, jadi sama posisinya, dia nggak sampai jatuh kemarin, tapi sini biru karena ketatap sama kursi, karena sebelum dia jatuh dia antemin ke kursi dulu, karena itu ada kursi ada tangannya gitu. Nah semenjak itu terus masuk ke rumah sakit, dokter bilang nggak apa-apa, nggak dikasih obat apa-apa, cuma paracetamol. Terus biru-birunya udah sembuh sih, karena kan udah 3 mingguan yang lalu ya, udah sembuh, terus udah nggak ada biru-birunya. Tapi dia bilang apa ya, kayak sininya sakit, apa yang sakit. Kalau menurut aku sih teman-teman, karena waktu aku masuk pertama kali juga sebelum dia jatuh yang ini juga dia sering ngeluh sini tuh pusing, terus apa namanya, sering kalau siang gitu kan, karena sebelumnya kan dia nggak pencet bel gitu, jadi kalau malam aku nggak tahu, taunya siang ya, itu sering banget dia minta dipijitin atau apa gitu karena dia katanya pusing. Nah tapi kalau setelah jatuh yang kedua ini, sininya emang sakit sih, karena kan biru ya, jadi kalau buat gini tangannya juga nggak begitu bisa gitu. Nah tadi sampai mana teman-teman? Nah jadi dia ini barusan cucunya nenek telepon, jadi videonya aku matiin dulu, terus ini buat lagi. Tadi ngomong sampai mana ya? Nah jadinya apa, dia antem ke tempat yang dulu dia jatuh. Nah jadi namanya orang tua mungkin ya ada lainnya nggak tahu ya, karena kan aku baru di sini, dulu dia jatuhnya gimana juga nggak tahu. Terus apa namanya, sampai aku datang udah hampir 2 tahun tetap tangan sama kakinya sebelah sini apa ini kiri ya, nah itu tuh goyang-goyang terus gitu. Dan memang ya dia keluarnya emang yang sebelah sini, misalnya pening dia pening, misalnya pusing dia pusing sebelah sini
sini apa leher yang sakit juga yang sebelah sini gitu teman-teman. Jadi mungkin mau di observasi sama dokter lagi, mungkin mau dicek yang dulu bekas jatuhnya gimana, mungkin sih nggak tahu, jadi harus masuk rumah sakit. Nenek itu nangis teman-teman, dia nggak mau masuk rumah sakit, kasihan juga sih ya, mau gimana lagi, nggak bisa ya. Nah sekarang balik ke aku, ini aku sendiri sambil lihat tenis meja, ngantuk sebenarnya teman-teman, tapi saya nggak bisa tidur. Gimana nggak tahu. Kalau sekarang tidur nanti aku pasti tengah malam aku bangun, ya kan? Terus gitu pasti nggak bisa tidur teman-teman. Ketap-ketip Dewi. Masalahnya aku biasanya kalau sama nenek kan, aku tuh nunggu dia sampai kencing yang terakhir sekitar jam setengah 12 atau jam 12 malam aku baru tidur teman-teman. Ya udah mapan sih, tapi maksudnya nggak merem dulu, aku tunggu dulu sampai dia terakhir pencet bel. Jadi kalau dia terakhir itu jam setengah 12 atau 12 atau jam 1-an gitulah, antara setengah 12 sampai jam 1 itu terakhir dia kencing. Nah nanti dia kencing lagi tuh sekitar jam 4, jam 5 gitu, 4, 5, 6 gitu teman-teman. Jadi kan aku enak tidurnya gitu kan, walaupun aku malam itu melek, maksudnya begadang, tapi siang mereka bebasin aku tidur, terserah aku mau tidur gitu. Nenek juga kalau bilang gini, kamu kan kalau aku kencing bangun, kalau siang harus tidur gitu, nenek bilang gitu. Jadi nenek tuh baik banget. Makanya sampai kedua bulan ini aku udah gaji kedua kemarin, alhamdulillah nenek nggak ada komplainan. Malah aku kemarin sempet kayak dipeluk gitu sama anaknya waktu ngasih gaji kedua, maksudnya makasih ya jaga nenek, jaga ibu aku, karena kadang kan orang tua kadang suka HBH atau suka nesu bahasa Jawa nih, ngambek lah gitu. Tapi kan aku udah cuekin aja, yang penting aku istirahat enak, terus yang penting istirahat aku cukup, terus nggak cerewet juga. Lagi nenek juga bahasanya itu nggak pakai bahasa kantonisnya tuh dikit banget, jadi dia pakai bahasa Tailok. Aku nggak tahu, yang nggak mudeng jadinya nggak ngerti, jadinya kalau dia kayak ngerepet atau apa kan aku nggak tahu, dia marah kan aku nggak tahu artinya, jadi biasa aja, slow aja kalau aku mah gitu kan. Karena majikan aku yang dulu kan horor semua teman-teman ya kalau yang tahu aku pasti tahu majikan aku dulu horor semua. Jadi alhamdulillah mungkin Allah udah ngasih aku ini yang baik, yang terakhir insya Allah, jadinya indah pada waktunya gitulah ceritanya. Aduh gimana teman-teman, mau ngomong apa lagi nggak tahu, yang penting ini horor. Aku tadi udah voice mail pesan suara sama cucunya nenek yang nikah sama teman aku, namanya Yuni. Aduh Yuni, ini tuh berita bagus atau berita enggak sih, nggak tahu. Aku sekarang nggak bisa tidur sendiri, kayak merinding gimana, karena memang yang di depan kan kadang aku buat video di depan kayak jifong atau kitchen atau dapur, terus ada kamar mandi. Nah itu kan yang di pojok ada gudang teman-teman, itu gudang isinya barang resekan, itu jarang aku bersihin karena memang mereka bilang udah nggak usah dibersihin tiap hari, nggak apa-apa, karena juga nggak ditempatin juga kan, barang-barang rusuh juga. Nah itu belakangnya itu tuh pohon beringinnya itu di situ teman-teman. Nah jadinya aduh, ngomong pohon beringin jadi horor. Ya udah nggak usah ngomong itu. Ya doain aku malam ini bisa tidur teman-teman. Ini harus ayat kursi sama Anas Alak ini nyetel YouTube sampai pagi, sampai aku ketiduran gitu. Ya teman-teman, ini dulu dari aku. Doain aku bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tuh lagi lihat tenis meja. Bye bye.